Berjumpa lagi dengan Bu Wiwit. Apa kabar? Pasti semua sehat dan diberkati Tuhan. Hari ini, minggu ini kita mengikuti Minggu Gembira Virtual dengan tema Yesus Sahabat bagi mereka yang bertobat. Mari bersama-sama kita ikuti kegiatan ini bersama orang-orang terkasih. Halo adik-adikku, berjumpa lagi dengan Kak Krisna. Untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu datang kepadamu untuk mendengarkan sabda-Mu. Kami percaya bahwa sabda-Mu adalah pelita dan terang bagi hidup kami. Dengan sabda-Mu, Engkau senantiasa membimbing dan memberkati jalan hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya adik-adik, bagaimana kabarnya? Bersiap keadaan baik dan juga sehat. Bertemu lagi dengan Kak Ayunda di Bina Iman Virtual Paroki Lawang. Nah adik-adik, setelah kita berdoa, Kak Ayunda akan membacakan sebuah Alkitab yang diambil dari Injil. Dibaca dengarkan ya adik-adik. Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu hari berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan diri orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah ia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke dalam penyamun itu? Kata orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anakku yang terkasih, tidak terasa kita hampir 1 tahun lebih kita tidak pernah berjumpa. Kita mengikuti kegiatan Minggu Gembira secara virtual. Kita mengikuti Ekaristi Kudus dengan virtual juga. Ke gereja pun terbatas, sekolah juga terbatas. Tapi anak-anak, tanpa mengurangi rasa cinta, rasa kepedulian kita, dan rasa kesungguhan kita tetap mengikutinya dengan baik.
Pandemi ini jangan membuat kita lengah, jangan membuat kita tidak bersemangat, tetapi sebaliknya, mari kita makin bersemangat, kita makin semangat berdoa, ya, mendukung satu sama lain dengan kegiatan kita, supaya pandemi ini segera berlalu dan kita kembali kumpul seperti semula, memuji dan memuliakan Tuhan dan mewartakan sukacita Injil kepada semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas sabda yang telah Kau sampaikan kepada kami. Kami mohon, berkatilah kami semua, agar kami semua menjadi anak-anak-Mu yang baik.